Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'udum fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah, sesungguhnya lillah, milik Allah. Mana kitabnya Hudzaifah? Hadisnya mana? Mana Anaji? Masih ada? Hah? Armin mintain siapa? Musa diminta kitab. Santri baru langsung dapat ya, dikasih ya. Putri masih ada stok. Baiklah, ambilin deh. Saya ada hendak. Ini siapa yang gigit pelupan? Nah itu. Siapa namanya? Bunga. Oh ini Bunga yang biasanya pakai ini. Kok beda wajahnya sekarang? Allahu Akbar. Bung, ambilin Bung. Gimana ada kitab? Berapa yang belum dapat, Jom? Hudzaifah, terus siapa lagi? Yang belum dapat kitab? Yang belum dapat santri baru? Wahid, Isnan, Salasah, Bung, 3. Ambilin 3 kitab. Ya. Pakai Google Map kalau nggak tahu. Berdua ini sama siapa ini? Nah ini kayak mau nangis ya. Siapa ini? Salma, Rahma. Oh ini Rahma yang vokalis kemarin. Oh bukan. Di sana ada ngambil ke teman itu. Baru enggak, santri baru. Yang apa anaknya itu yang tukang kelas? Hah? Oh saudaranya. Tapi nggak mirip ya. Kalau Zahra sama adiknya kan mirip bang. Bagaikan pinang dibelah 2. Ini suaranya Zahra bagus ya. Suaranya cantik enggak? Subhanallah. Kalau nanti misalnya suaminya nggak dikasih makan, cukup dengan suara itu udah kenyang. Santri baru langsung dapat ya, 1 paket ya. Ya Zainuddin, kitab, kasih, kasur, lemari, semua dapat saat itu juga. Kalau lemari memang insya Allah bentar lagi ya, hari ini janji beliau sudah 10 hari ini, Ahad insya Allah 10 lagi, ada 20 stok lemari. Bismillahirrahmanirrahim, biar seragam semuanya. Inna sungguhnya lillahi, milik Allah. Allah mempunyai, Allah punya aniyatun. Aniyatun apa aniyatan? Aniyatan. Aniyatan artinya wadah atau tempat. Aniyatan, tempat. Ada dong, alhamdulillah. Ini kasih yang paling sini ya, ujung. Kasih ini. Tidak kasih ini. Baru ada 2 habis ya udah kasih ini Jong, siapa namanya? Hah? Rizky Dikri. Dikri itu kitab diambil diri, bilang terima kasih. Kasih Hudzaifah 1 sama itu Virus 1 Virus. Ini ada santri tapi sama namanya anaknya Abi ini Virus. Virus yang adik kakaknya ada. Virus kakaknya apa adiknya? Kakak, adik. Nah kakaknya nama siapa tadi? Dewi Izudin. Nah, adik kakak yang mau kenal Virus, ganteng seperti anak Abi. Virus juga. Asalnya dari mana, Cok? Jakarta Barat. Kampungnya kebun jeruk. Beliau punya kebun jeruk. Jadi anak-anak kalau beli jeruk nggak usah kemana-mana, ke Virus ya, ada kebun jeruk. Ada kampung kebun jeruk, kebun mangga. Nah di sini insya Allah ada kebun binatang. Nanti mungkin tak pindahin sini 2 ya, Nek, di belakang santri putri ya, yang ada cuma biar untuk hiburan anak-anak ya. Senang.
Kalau kucing nggak ada lagi di situ, ya ganti mungkai. Mungkai itu bisa bagus, nya tahu tempatnya. Kalau kucing sembarangan, nya nggak tahu, etikanya kurang. Kalau mungkai dia tahu pipis kapan, buang airnya bisa tahu, kemudian ya akrab, nanti malah disuruh bisa ikut bantuin jemur bisa. Tuh mungkai. Kucing nggak bisa, ya. Buat hiburan sambil ngafalin di situ ruang sebelah. Oh, udah dijemur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ahdil ardi, min dari ahdil ardi, penduduk bumi. Ahdil ardi, penduduk bumi. Allah punya wadah, tempat yang berada di muka bumi ini. Wa aniyatu rabbikum, wa dan aniyatu, wadah rabbikum, Tuhan kalian, kulubu ibadihi, kulubu hati, ibadihi, hamba-hambanya. Wadahnya di mana? Yaitu ada di dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana? Yang dibuat wadah itu as-solihina, hamba-hamba Allah yang soleh. Wa ahabbuha, wa dan ahabbuha, ahabbuha yang paling dicintai, ha kembali kepada ania, ilaihi kepada Allah, ilaihi kepada Allah, albanuha, apa? Aliyanuha, layin, layin itu apa artinya? Lembut, makanya ada mat layin. Aliyanuha yaitu orang yang paling lembut hatinya. Wa araqquha, dan paling santun atau lemah lembut sama sebenarnya. Araq dengan aliyan itu sama. Araqquha itu artinya awalnya itu tipis, tapi di sini terjemahkan karena menyangkut dengan hati, nggak mungkin kan hatinya tipis, enggak, ya. Wa araqquha, dan yang santun hatinya, lemah lembut jiwanya. Rawa meriwayatkan wa hadis at-Tabrani, Imam at-Tabrani. Jadi Allah Subhanahu wa taala ternyata menitipkan ya satu tempat atau wadah di hati hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang hati itu adalah merupakan sinar yang bisa menerangi di setiap anggota yang lainnya. Maka semua ucapan kita, tindakan kita, perilaku kita, semua bermuara dari mana? Dari mana, Jom? Hati. Gitu aja kok, susah banget. Semua perilaku kita, ucapan kita, semua bermuara dari mana? Hati. Semua punya hati? Bentuknya apa? Tapi jangan diberikan kepada siapa, kecuali yang punya hati love juga. Ya. Hadis yang lain coba lihat. Ala inna fil jasadi mudghah. Nah, hadis-hadis seperti itu yang populer harus hafal dong. Ya, untuk nanti ketika saat kita muhadharahan, sungguhnya di dalam jasad kita, tubuh kita ada segumpal darah. Gimana tadi hadisnya? Ala, ayo sama-sama. Ala inna fil jasadi mudghah, segumpal darah. Wa idza saluhat jasadu kulluh. Ketika segumpal darah itu baik, maka baik seluruh anggota badan ini. Mata kita, tangan kita, kaki kita, semua jadi baik. Tapi wa idza fasadal jasadu kulluh. Gampang kan ngafalinya? Harus hafal nih hadis ini.
nggak hafal nggak bisa pulang. Ini hadis yang populer. Ketika fasadat, rusak, kotor, segumpal darah itu, maka seluruh anggota badan akan rusak. Ucapannya jadi buruk, perilakunya jadi buruk, ucapannya jadi buruk, pandangannya jadi buruk, telinganya suka mendengarkan sesuatu yang buruk. Apa itu ya Rasulullah? Ala wahyal qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Maka semua bermuara dari hati itu. Nah, tidak ada penerang yang terbaik untuk menerangi, mencahayai hati ini kecuali apa? Al-Qur'anul Karim, nur cahaya Allah, yaitu Al-Qur'an nurul karim. Nawwiru buyutakum, nawwiru qulubakum, nawwiru. Di situ disebutkan oleh Rasulullah. Dengan apa? Bisolati wa tilawatil Qur'an. Yakin. Ini siapa ini? Nguap kok nggak ditutup? Siapa namanya? Jabal siapa itu? Ikhwan. Irwan. Kalau nguap, nah ya, mudah-mudahan ingat sampai Irwan nanti meninggal. Ya, Wan, kalau nguap segera ditutup. Tutup pakai tangan kiri apa kanan? Kiri. Dibalik apa dibolak? Dibalik apa dibolak? Gimana caranya? Nah, ya, jangan nguap dulu baru ditutup. Sebelum nguap, tangan sudah disiapin. Ya, Irwan, siapin. Jangan nguap dulu baru. Terlambat, begitu masuk lalat baru tutup, malah seneng lalatnya. Ya Irwan, akhlak. Kenapa kok begini? Semua bersumber dari Rasulullah. Kalau dibalik begini, takutnya malah bunyi. Begini nggak akan mungkin. Nih, pakai tangan kiri tutup. Irwan, jangan diulang lagi ya. Akhlak. Tutup segera. Sebelum nguap. Ditahan dulu, kalau bisa ditahan. Insya Allah nggak jadi, ditahan deh. Tapi kalau bersin jangan ditahan. Kalau nguap sunnahnya ditahan. Apalagi sampai, mohon maaf, jangan sampai bunyi. Astagfirullah. Itu satu, etikanya juga nggak kena. Dua, melecehkan guru yang ngajar. Begitu gurunya nerangin semuanya, belakangnya lagi, ya, ini sudah merupakan etika yang buruk, perilaku yang tidak baik. Ya, Irwan, Abi ulang, sebelum nguap, pertama apa? Ditahan, jangan tutup dulu, ditahan dulu, ditahan, dilawan dulu. Nah, hei nguap, kamu mau datang ya? Aku udah siap. Siap. Begitu masih nggak bisa ditahan, baru. Kalau masih bisa ditahan, tahan dulu. Tapi kalau bersin jangan ditahan, itu bahaya. Begitu bersin ditahan, cong, nggak keluar dari sini, mohon maaf, keluar dari belakang. Paham? Kalau bersin jangan ditahan, nggak apa-apa, itu nikmat Allah. Tapi harus selalu iringi dengan tahmid, alhamdulillah. Tapi kalau ditahan bahaya. Misalnya mau bersin ditahan, ini disumbat, keluar dari mana anginnya? Dari mana? Dari bawah, dor. Kaget sih. Itu lebih parah. Sini kaget sampai munculah begini. Sampai mau terbang. Ini hati-hati, nggak apa-apa. Hajing, sekuras-kuarasnya nggak apa-apa, keluarin semua. Tapi iringi dengan alhamdulillah. Hajing lagi, tapi pindah tempat, jangan di situ lagi. Apalagi di depan wajah teman kita, jangan sampai hajing. Muncrat semuanya, ya, nyari tempat yang kira-kira nggak ada orang yang depan kita. Itu salah satu etika. Atau keluar sebentar, ya, bukan untuk begini.
Biar keluar nggak apa-apa. Syukur kalau ada sapu tangan. Tapi jangan pakai rok ya, yang anak putri ya. Jangan tutup sampai roknya. Tutup mulutnya, nggak tutup bawahnya. Haji. Allah. Untung nggak ada kamera. Ada kamera repot itu. Allah ya Allah ya. Ya dok, kembali kepada hati. Semua bermuara dari hati. Hatinya baik, baik ucapannya. Hatinya baik, akan baik pandangannya. Hatinya baik, maka selalu husnudon, baik sangka. Ya. Nah, bagaimana cara mengobati hati yang sudah termakan sum'ah, ujub, riya, pamer, sombong? Ternyata obatnya adalah Al-Qur'an. Kalau bahasa Rasulullah itu ketika saat ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara untuk membeningkan hati ini ya Rasulullah? Ternyata apa? Bi tilawatil aksiru tilawatil Qur'an. Bersihkan, mengkilatkan. Wa ma jila'uha ya Rasulullah. Bagaimana cara mengkilatkan, membeningkan hati kami? Ternyata apa? Aksiru dzikral mauti wa tilawatil Qur'an. Perbanyak ingat mati dan selalu perbanyak membacanya. Insya Allah orang-orang yang selalu bersama Al-Quran seperti itu, hatinya akan bening-bening, bersih-bersih, dan insya Allah penyakit lain akan kabur. Karena apa? Sudah merasuk Al-Quran dalam diri kita, akan kabur semua nanti, insya Allah. Makanya Abi lihat, subhanallah, subhanallah, lembut-lembut kalau di sini. Nggak tahu kalau di sana di asrama suaranya ya Allah ya Rabbana. Ini halus-halus semuanya, alhamdulillah. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah aliyanuha wa araqwa, yang lembut hatinya. Nah, ini jangan dibuat-buat ya. Ya, nggak bisa dibuat-buat. Semua pasti akan ketahuan seiring sejalan dengan waktu. Ini nggak bisa dibuat-buat. Makanya latihannya di sini, tarbiyahnya di sini, di mahat ini, supaya apa? Tetap akan menjadi baik nanti ketika saat kita dimanapun, kapanpun. Karena apa? Sudah latihan. Kita membersihkan, membeningkan hati kita. Insya Allah. Baik, satu lagi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal ma'a, inna sungguhnya al ma'a, air tahurun itu suci. La yunajjisuhu syai'un, la tidak yunajjisuhu. Yunajjisuhu, menajiskannya, syai'un, sesuatu, tidak bisa menjadikan najis, atau tidak yunajjisu, tidak bisa membuat najis hu kepada ma itu apa tadi? Air. Kalau orang-orang Jawa dok, begitu lahir sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan itu udah bisa bahasa Arab. Kalau ketika saat minta minum kepada ibunya, panggilannya apa? Ma itu minta air, ma. Kalau orang sini nggak bisa kan? Manggilnya apa kalau orang sini? Hah? Mama kan? Apa bu? Apalagi mami, ya. Orang Jawa ma itu air. Jadi ternyata air itu dok, hakikinya sejatinya adalah suci, bersih, tidak ada satupun yang bisa membuat najis air itu. Air hujan, air sumur, sumberan, air bun, semua suci, bersih. Orang melewatkan dua hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, Imam Muslim, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id. Kecuali, ada kecualinya, kecuali air itu dibubui dengan suatu benda yang najis. Contoh misalnya ada satu ember air, bersih kan sifatnya, tapi terkena tikus yang mati jadi najis. Tapi kalau airnya banyak seperti air kali yang mengalir, walaupun mohon maaf santri putra misalnya kayak Mbak Im buang air BAB di situ, nah tapi airnya mengalir, kali sepanjang jalan kenanga, Mbak Im cemplung di situ, Taki cemplung di situ, itu buat mandi, buat nyuci tetap
tetap suci dan mensucikan, kecuali air yang ada di balong satu-satunya ya, santri 40 orang BAB dicemplung najis semuanya karena nggak mengalir. Atau di lautan ada bangkai sapi, bangkai kerbau, bangkai kuda, semapun, walaupun bangkai di situ semuanya tetap suci bersih. Karena apa? Karena lebih banyak airnya daripada bangkainya dan mengalir, bahkan tidak, kalau kita hitung antar luasnya bumi dengan luas lautan itu lebih luas lautan, maka di situ nggak najis. Ketika kita nanti suatu saat ya ada yang mancing di lautan, di situ harus nggak bawa air dari rumah untuk wudhu, tidak. Nah, apa namanya, suci dan mensucikan ya, wudhu di situ, mandi di situ boleh, walaupun memang agak asin rasanya ya. Baik, yang terakhir, banyak terakhirnya ya Dok. Innal mu'min, sungguhnya orang yang beriman, la yanjusu, la tidak yanjusu, tidak najis. Rawi meriwayatkan dua hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim, Imam Muslim. Kullu maitatin bukan haramun, najisun. Ya kan, ada kan? Setiap bangkai itu illa adami wassamaka, terus ayo ikan, terus wal jarada, wal apa, setiap bangkai itu najis kecuali apa tadi? Manusia itu enggak, walaupun nanti misalnya mohon maaf ya, bae meninggal ya, walaupun sudah sehari, 2 hari, 3 hari enggak najis, tetap boleh dikafankan ya, dimandikan. Tapi kalau ada kerbau mati ya, walaupun baru 3 hari ya, kita menjamah najis. Atau yang kedua apa tadi? As-samak. Apa samak? Ikan. Kita nemu ikan sudah meninggal 7 hari yang lalu, meninggalnya tanpa disembelih lagi ya, nemu kita di kali ya, kutuk, ikan kutuk namanya. Kutuk, tahu kutuk? Ikan yang panjang, besar, enak rasanya. Kalau di sini itu ikan apa namanya itu? Gabus. Nah, gabus itu kesukaan Nabi itu ya, ikan gabus. Itu sudah 7 hari meninggalnya, kita ambil, bawa ke rumah, digoreng, halal ya, halal, nggak najis. Baik, itu saja Dok Gendok ya, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.